Wajib banget tahu, insentif PPh satu ditanggung pemerintah yaitu sesuai PMK nomor 10 tahun 2025 ya. Jadi nanti gajinya utuh tanpa potongan pajak. Oke ya, teman-teman silahkan simak video singkat ini agar mengetahui informasi lengkapnya. Jadi untuk pegawai tertentu dengan penghasilan bruto atau kotor tidak lebih dari 10 juta per bulan atau 500.000 per hari terhitung mulai Januari 2025, PPh satu terutang mendapatkan insentif PPh satu ditanggung pemerintah sehingga nanti gajinya akan diterima utuh ya. Ini lumayan banget ya. Nah, akan tetapi selalu ada kriterianya yang mendapatkan ini, ada ketentuannya. Yang pertama tentunya adalah ini terbatas yaitu hanya untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture dan juga kulit dan barang dari kulit. Yang ini aja ya. Dan juga pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam PMK nomor 10 tahun 2025 ya. Jadi tidak semuanya. Kalau memang nanti KLU-nya itu ada dalam lampiran PMK ini ya, nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian juga untuk industrinya ini yang alas kaki, tekstil dan lain-lain ini silakan langsung menggunakan fasilitas ini. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya bahwa materi ini saya ambil dari sosmednya DJP ya teman-teman ya, bukan aku yang membuat sendiri ya, aku hanya membacakan, kalau ada yang salah nanti boleh dikoreksi ya. Oke teman-teman yang merasa nanti KLU-nya tercantum, perusahaannya silahkan langsung memanfaatkan agar karyawannya bisa mendapatkan insentif ini ya, lumayan banget ya, sampai dengan Desember tahun 2025. Kemudian ini adalah pegawai yang dimaksud ya, yaitu adalah pegawai tetap yang memiliki NIK ataupun NPWP terdaftar di DJP dengan penghasilan bruto yang tetap dan juga teratur tidak lebih dari 10 juta per bulan ya. Jadi pastikan NIK-nya sudah terdaftar di DJP ya agar mendapatkan fasilitas ini ya, insentif ini ya. Pada masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025 ya. Pada masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025 ya. Pastikan penghasilannya tidak lebih dari 10 juta ya. Dan satu lagi adalah untuk pegawai tidak tetap yang memiliki NIK atau NPWP terdaftar di DJP dan menerima upah sejumlah rata-rata tidak lebih dari 500.000 per hari dalam hal upah diperoleh secara harian, mingguan, satuan atau borongan atau tidak lebih dari 10 juta per bulan ya. Jadi kembali seperti yang depan ya. Dalam hal upah diperoleh secara bulanan ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan penting nih. Para pegawai tersebut tidak sedang menerima insentif pajak PPh satu ditanggung pemerintah yang lainnya. Kalau sudah mendapatkan insentif yang lain, maka untuk insentif yang PMK nomor 10 ini gugur, tidak bisa digunakan double begitu ya maksudnya ya. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu untuk penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Yang dimaksud adalah berupa gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan ya. Kemudian imbalan sejenis yang bersifat tetap dan juga teratur. Jadi yang rutin-rutin tiap bulan hampir ada terus itu adalah yang dimaksud penghasilan bruto yang harus dihitung, yang maksimalnya tadi adalah 10 juta ya. Yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan atau perjanjian kontrak kerja. Penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan ya. Misalkan mungkin dapat apa ya? Dapat beras gitu ya, dapat sembako begitu ya, ataupun mungkin dapat kacamata atau yang lainnya ya. Silakan teman-teman, itu termasuk yang harus dihitung di sini ya. Kemudian selanjutnya tata cara pemanfaatan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawabannya insentif ini dapat dibaca selengkapnya di PMK 10 tahun 2025 ya. Nah, ini saya tunjukkan saja. Oke, ini adalah salinan PMK-nya ya tahun 2025 nomor 10 ya, tentang pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah ya. Oke, teman-teman silahkan baca, ini saya sertakan saja, nanti teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi ya. Oke, jadi di sini disebutkan sama sih kurang lebih seperti yang tadi ya. Ini adalah ketentuannya, kemudian KLU-nya teman-teman nanti bisa cek di bawah ya. Ini kurang lebih seperti yang sudah kita baca ya rangkumannya, kemudian kita cek aja ya. Nah, ini adalah KLU-nya ya. KLU-nya pastikan perusahaannya adalah yang memiliki KLU ini, dan ini yang terdaftar di SPT tahun terakhir ya kemarin ya. Kalau tiba-tiba dirubah kemungkinan pun akan ditolak ya. Jadi pastikan memang ini adalah yang sesuai ya yang ada di akta perusahaan ya. Silahkan bisa langsung mengajukan. Kemudian di bawah juga ada nih
contoh perhitungannya ya. Silahkan teman-teman bisa yang bingung perhitungannya gimana, silahkan ya. Ini adalah contoh perhitungannya. Oke, seperti itu saja yang dapat aku sampaikan terkait insentif ini. Silahkan teman-teman dapat mempelajari ataupun boleh bertanya di kolom komentar untuk yang masih ragu-ragu ya. Semoga bermanfaat dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.